Hmm. Shalom, selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya mempresentasikan hasil kerja saya. Saya atas nama Yultini Maria Meuledo dengan NIM 2101 050105. Saya dari kelas C, Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Kecerdasan Majemuk. Yang pertama, pengertian kecerdasan majemuk. Sebelum Howard Gardner mencetuskan ide dan pengertian kecerdasan miliknya, kecerdasan si kecil cuma dinilai berdasarkan IQ dengan standar tertentu. Sehingga si kecil hanya dinilai berdasarkan kemampuan mengerti ide yang kompleks, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, kemampuan belajar dari pengalaman, situasi, dan kemampuan mengatasi hambatan dengan pikirannya. Yang kedua, kecerdasan majemuk menurut para ahli. Howard Gardner mengubah pola pikir konvensional tersebut. Ia kemudian mengeluarkan konsep penilaian kecerdasan dengan 8 parameter. Konsep kecerdasan yang dibawa Gardner berangkat dari pandangan penilaian kecerdasan si kecil tidak cuma berdasar skor standar saja. Lebih dari itu, kemampuan si kecil menyelesaikan masalah yang terjadi, kemampuan menghasilkan persoalan baru untuk diselesaikan, kemampuan menciptakan sesuatu dan memberikan penghargaan dalam budaya seseorang. Setelah Howard Gardner, ada Thomas Armstrong yang menjelaskan lebih lanjut tentang kecerdasan majemuk. Thomas Armstrong menyebutkan bahwa tiap anak dilahirkan dengan membawa potensi yang memungkinkan mereka jadi cerdas. Sifat natural yang dimaksud Thomas Armstrong adalah rasa ingin tahu, daya eksplorasi, vitalis, spontanitas, dan fleksibilitas. Bertahan hingga dewasa. Dengan berbagai sifat naturalnya itu, maka tugas orang tua dan lingkungan adalah mempertahankan sifat yang mendasari kecerdasan tadi untuk terus bertahan hingga dewasa. Thomas Armstrong menunjukkan ada sejumlah indikator penilaian kecerdasan anak. Indikator Armstrong berdasarkan pada kemampuan autentik yang dimiliki si kecil. Indikator-indikator itu adalah: yang pertama, observasi; yang kedua, dokumentasi hasil karya; yang ketiga, penilaian tugas; yang keempat, penilaian berdasar konteks tertentu; yang kelima, portofolio; yang keenam, penilaian 8 parameter kecerdasan Gardner; yang ketujuh, Thomas Armstrong menekankan pentingnya penilaian kemampuan autentik anak daripada tes standar atau tes yang berdasarkan norma formalitas. Bagian yang ketiga, konsep kecerdasan majemuk. Ada dasarnya kecerdasan majemuk dimiliki oleh tiap anak. Oleh karenanya, ada beberapa konsep kecerdasan majemuk yang perlu jadi rujukan utama Bunda saat menilai kecerdasan anak. Konsep-konsep kecerdasan majemuk itu adalah: yang pertama, suatu jenis kemampuan tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan manusia secara menyeluruh. Oleh karena itu, kemampuan intelektual anak harus diperhatikan secara menyeluruh. Yang kedua, setiap anak punya karakteristik kecerdasannya sendiri. Karenanya, setiap anak harus memiliki perhatian dan pendampingnya sendiri-sendiri. Yang ketiga, setiap anak memiliki kebebasan cara belajarnya sesuai dengan kecerdasannya, termasuk juga kebebasan evaluasi hasil belajarnya. Yang keempat, setiap lingkungan anak memiliki fasilitas untuk mengembangkan kecerdasan majemuk yang dimiliki tiap anak. Yang kelima, penilaian kecerdasan anak harus kontekstual dan terkekang pada tes tertulis dengan standar formal. Yang keenam, proses belajar anak tidak terbatas pada batas-batas tertentu. Bagian D atau yang keempat, macam-macam kecerdasan majemuk. Berdasarkan pada pengertian kecerdasan majemuk yang diusung Gardner, maka ada 8 macam kecerdasan yang dimiliki anak. 8 kecerdasan tersebut adalah: yang pertama, kecerdasan verbal linguistik; yang kedua, kecerdasan logis matematis; yang ketiga, kecerdasan spasial visual; yang keempat, kecerdasan kinestik jasmani; yang kelima, kecerdasan musikal; yang keenam, kecerdasan intrapersonal; yang ketujuh, kecerdasan jasmani interpersonal; yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Berikut ini penjelasan ringkas tentang masing-masing bagian kecerdasan dalam teori Gardner.
Kecerdasan verbal yang pertama, kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan majemuk verbal linguistik adalah kecerdasan terkait dengan kemampuan memakai bahasa secara efektif. Kecerdasan ini ditandai dengan kecerdasan berbicara, bercerita, mengingat, mendapatkan informasi, dan kemampuan membaca. Aktivitas-aktivitas yang sering Bunda jumpai bila anak memiliki berbahasa ini adalah suka menulis, membuat kisah imajinatif, menghafal nama-nama benda dan hal-hal kecil, punya kosakata yang lebih banyak dari anak yang seusianya. Rangsangan yang bisa diberikan Bunda untuk memberikan stimulasi kecerdasan verbal linguistik adalah mengajak bicara, bermain huruf, bermain peran, mendengarkan lagu, dan sebagainya. Yang kedua, kecerdasan logis matematis. Pengertian kecerdasan majemuk logis matematis adalah kecerdasan anak yang terkait dengan kemampuan analisis masalah yang secara logis, menemukan pola atau rumus, serta melakukan analisis. Sebagian orang menyebut kecerdasan logis matematis sebagai kecerdasan ilmiah. Alasannya, kecerdasan ini berkaitan erat dengan aktivitas berpikir, berargumentasi, kesadaran terhadap pola-pola, dan kemampuan berpikir dengan bilangan. Rangsangan yang bisa Bunda berikan sebagai stimulus kecerdasan sekecil seperti menggarap puzzle, mengenal geometri diskusi, mengenalkan konsep matematika sederhana, membaca, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kecerdasan spasial visual. Pengertian kecerdasan majemuk spasial visual adalah kecerdasan imajinasi dan berbagai pola bentuk. Anak dengan kecerdasan ini mampu menganalisis area spasial secara akurat. Ciri khas utama kecerdasan ini adalah melakukan transformasi persepsi ruang secara visual ke dalam pikirannya. Anak dengan kecerdasan spasial visual punya kepekaan visual yang tinggi, seperti kepekaan perubahan interior ruangan, mengetahui lokasi barang hilang, mudah membaca peta, dan semacamnya. Rangsangan yang bisa Bunda berikan pada si kecil dengan kecerdasan ini seperti mengajaknya membangun, konstruksi balok mainan, menonton film, menggambar, dan sejenisnya. Yang keempat, kecerdasan kinestik jasmani. Kecerdasan majemuk kinestik jasmani sering juga dikenal sebagai kecerdasan gerak tubuh. Anak dengan kecerdasan kinestik jasmani punya kecenderungan memiliki kemampuan kontrol dan koordinasi anggota tubuh di atas rata-rata. Anak dengan kecerdasan ini secara alami punya keterampilan fisik, tubuh atletis, dan kemampuan memaksimalkan anggota tubuh untuk mengekspresikan gagasan dan perasaannya. Rangsangan yang bisa diberikan untuk menambah dan mempertahankan kecerdasan ini seperti ikut kursus tari, kelompok olahraga, menjalani berbagai aktivitas yang menguras fisik, dan semacamnya. Yang kelima, kecerdasan musikal. Pengertian kecerdasan musikal berarti kemampuan berpikir mengenalinya dan kemampuan berpikir atau mencerna musik, menyimak pola-pola nada, mengenali dan memanipulasinya. Anak dengan kecerdasan musikal sering dianggap sebagai anak yang bakat musik tinggi. Sejumlah aktivitas yang mencuri perhatian anak dengan kecerdasan ini seperti bermain alat musik, bernyanyi, mampu mengikuti irama dan tempo nada, peka terhadap suara, dan semacamnya. Rangsangan untuk meningkatkan kecerdasan musikal seperti ini, berkenalan dengan alat musik baru, mendengarkan lagu-lagu, ikut kursus musik, dan semacamnya. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal. Pengertian kecerdasan majemuk intrapersonal adalah kecerdasan anak untuk memahami dirinya sendiri, menyadari keberadaan dirinya, dan berbagai kesadaran terkait introspeksi diri. Kecerdasan intrapersonal dapat dilihat dari beberapa aktivitas anak yang bersifat privat, seperti mengisi buku harian, bercerita tentang masalah yang menimpa dirinya, atau membicarakan kelemahan dirinya. Untuk bisa merangsang dan mempertahankan kecerdasan intrapersonal, anak perlu mendapatkan attention, acceptance, apresiasi, dan affection. Dengan keempat rangsangan itu, anak akan memiliki motivasi percaya diri dan kebanggaan diri. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan memahami, berkomunikasi, berhubungan, dan mengetahui perannya dengan orang lain. Sejumlah orang menyebut kecerdasan ini sebagai kecerdasan sosial. Kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal memiliki hubungan langsung. Bila kecerdasan intrapersonal membicarakan kemampuan situasi personal diri si kecil, maka kecerdasan interpersonal membicarakan kemampuan situasi sosial anak. Dalam berbagai makalah, kecerdasan interpersonal tersirat bahwa kecerdasan ini dapat diasah sehingga jadi pribadi yang bisa berinteraksi dengan lingkungan sosial.
Indikator kecerdasan interpersonal pada anak usia dini bisa dilihat dari kemampuan berinteraksi, punya banyak teman, peka pada perasaan orang lain, dan semacamnya. Untuk memberikan stimulasi kecerdasan interpersonal, ada 4 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu aspek kesempatan bersosialisasi, aspek motivasi si kecil, aspek orang tua yang memberikan contoh dan teladan, serta aspek jenis topik diskusi di lingkungan sosialnya. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Pengertian kecerdasan naturalis adalah kemampuan si kecil mengenali dan memahami lingkungan alam. Contoh kecerdasan naturalis adalah tertarik mengoleksi kupu-kupu dan merawat tumbuhan. Kecerdasan naturalis memang tidak berhubungan langsung dengan saraf, akan tetapi punya kaitan langsung dengan area otak yang peka pada sensori persepsi dan area otak yang berkaitan dengan kemampuan klasifikasi objek. Setiap manusia memiliki kecerdasan ini. Walau begitu, kecerdasan naturalis anak usia dini jauh lebih baik daripada kecerdasan naturalis anak usia dewasa. Stimulasi yang dapat diberikan untuk mempertahankan kecerdasan naturalis seperti tinggal di wilayah dan budaya agraris dan budaya maritim. Yang kelima, ciri-ciri kecerdasan majemuk. 8 macam kecerdasan di atas memiliki ciri khasnya masing-masing. Berikut adalah berapa ciri khas yang bisa Bunda lihat pada si kecil berdasarkan kecerdasan yang dimiliki. Yang pertama, kepekaan terhadap bahasa dan kata-kata atau kecerdasan verbal linguistik. Yang kedua, kepekaan anak terhadap pola abstrak dan pola matematika atau kecerdasan logis matematis. Yang ketiga, kepekaan terhadap kondisi dan situasi ruang dan spasial tertentu atau kecerdasan spasial visual. Yang keempat, menjalankan berbagai aktivitas fisik yang berorientasi mengolah tubuh atau kecerdasan kinestik jasmani. Yang keenam, kepekaan nada. Yang kelima, kepekaan terhadap nada, tempo, dan irama musik atau kecerdasan musikal. Yang ketujuh, kepekaan terhadap diri dan kesadaran dirinya atau kepekaan intrapersonal. Yang ketujuh, kepekaan terhadap hubungan diri dengan lingkungan sosialnya atau kepekaan interpersonal. Yang kedelapan, kepekaan terhadap berbagai bagian di lingkungan alam atau kepekaan naturalis. Yang keenam, cara mengembangkan kecerdasan majemuk. Agar kecerdasan anak bisa tetap bertahan dan semakin berkembang, maka peran Bunda dan Ayah, lingkungan sekitar, sekolah, dan berbagai pihak sangat diperlukan. Cara mengembangkan kecerdasan si kecil yang paling baik adalah menyesuaikan dengan kecerdasan yang menonjol dari si kecil. Setiap anak punya kecerdasannya sendiri-sendiri, sehingga perlakuan dan pendekatan yang dilakukan juga harus berdasar karakter si kecil. Sebagai contoh, bila si kecil memiliki kecerdasan musikal dan kecerdasan kinestik jasmani, maka pendekatan yang bisa diberikan kepadanya adalah yang terkait dengan musikal dan aktivitas fisik. Salah satu contohnya seperti mengikuti kursus tari secara intensif. Bunda perlu menyadari bahwa cara mengembangkan kecerdasan bagi setiap anak tentu berbeda-beda, sehingga dibutuhkan pendekatan yang tepat dalam mengenali kecerdasan si kecil. Morinaga Multiple Intelligence atau PLAIPAN atau MIPP dari Morinaga Platinum dapat menjadi alternatif bagi Bunda yang ingin mengenali bagaimana cara mengenali kecerdasan majemuk si kecil agar lebih terarah. Inilah hasil presentasi dari saya. Terima kasih.